Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya, di vlog Papip Gendong. Kayaknya udah lama banget saya nggak bikin review, dan hari ini saya mau review tentang SSC adjustable lagi dari Nana Baby Carrier, dimana nanti tanggal 20 Desember itu Nana Baby Carrier akan mengeluarkan satu produk barunya, yaitu Nana Maxima. Dan ini dia Nana Maxima yang nanti akan launching di tanggal 20 Desember. Saya kemarin udah buka isinya karena saya penasaran banget, dan di paketan SSC Nana Maxima ini ada satu gendongan, lalu ini ada laundry mat. Nah, ini laundry net fungsinya kalau misal mau cuci SSC di mesin cuci, SSC-nya dimasukin ke sini lalu baru dicuci. Terus ada kartu garansi. Kartu garansinya ini masa berlakunya adalah selamanya. Jadi misal kalau ada masalah sama SSC-nya, misal bakalnya bermasalah, jadi bisa langsung hubungi adminnya Nana Baby Carrier. Terus ada juga di sini ada welcome card-nya. Lalu di sini ada baca aku, ada petunjuk penggunaan si Nana Maxima ini. Nah, teman-teman mungkin bingung. Nana kan belum lama ngeluarin SSC adjustable juga, yaitu Nana Optima. Dan sekarang ini mau muncul lagi SSC adjustable lagi, yaitu Nana Maxima. Ada yang bingung nggak kira-kira bedanya apa antara Nana Maxima dan Nana Optima? Oke, jadi saya sudah pegang dua SSC ini. Yang atas ini Nana Maxima, motif printnya kaki kucing, dan yang bawah ini Nana Optima. Kebetulan saya punya yang motif printnya yang bir. Kalau secara cara ngatur lebar dan tinggi panelnya, si Maxima sama si Optima ini sama aja. Cuman ada beberapa perbedaan yang nanti bakal kita lihat sama-sama. Nah, ini ukuran panel yang paling besar dari Maxima dan Optima. Dari sini kelihatan kalau si body panelnya si Maxima ini lebih kecil dari body panelnya si Optima. Tingginya juga lebih besar si Optima. Ini karena si Nana Maxima ini klaimnya bisa dipakai dari 0 sampai 2 tahun, dan si Optima bisa dipakai dari 0 sampai 4 tahun. Kalau misal kita lihat settingan yang paling kecil, ini settingan paling kecil si Maxima. Terus kita lihat settingan paling kecil. Kita lihat settingan paling kecilnya Maxima. Nah, kalau kita lihat di sini, lebar body panel terkecilnya akan lebih kecil si Maxima kalau dibandingkan dengan Optima. Tinggi panelnya juga lebih kecil si Maxima. Ini klaimnya si Nana Maxima ini bisa dipakai dari newborn dengan minimal berat badan 3 kg dan tinggi badan 50 cm. Sedangkan si Optima bisa dipakai dari bayi dengan berat badan minimal 3,5 kg dan tinggi badan 50 cm.
Nah, kita tahu di Nana Optima settingan untuk ngecilin panel itu pakai narik talinya, tali webbingnya, tinggal ditarik ke bawah. Sama settingan untuk ngecilin lebar panelnya ini pakai velcro, tinggal ditarik ke sini, dikecilin. Terus ini tempelin lagi ke velcro. Di sini ada velcro-nya. Sedangkan di Nana Maxima settingan untuk ngecilin tinggi panelnya sama, tinggal ditarik aja tali webbingnya. Tapi untuk ngecilin lebar panelnya ini tuh nggak ada velcro-nya, jadi hanya cuman ditarik gini aja. Nah, kenapa nggak pakai velcro? Mungkin karena jarak antara untuk ngatur lebarnya ini nggak terlalu lebar, cukup kecil, range-nya nggak kayak Optima yang lebar. Jadi ini hanya tinggal ditarik dan tanpa direkatin tanpa direkatin pakai velcro. Aman atau enggak? Masih aman sebenarnya, hanya mungkin kalau misalkan punya anak yang sering lurusin kaki, terus dia tiba-tiba lurusin kaki, bisa jadi si velcro ini bisa geser-geser sendiri, jadi agak mengkerut gitu. Jadi kalau misal kayak gitu ya, balik lagi tinggal ditarik lagi sesuai dengan ukuran lebar kaki si anak. Bagian yang akan kita lihat lagi adalah waist belt-nya. Nah, kalau kita lihat panjang waist belt-nya, panjangnya sama. Untuk tebalnya kalau saya pegang dan saya rasa itu sedikit lebih tebal si Optima dibandingkan dengan Maxima. Dan untuk panjang tali webbingnya ini juga sama. Nah, sekarang kita akan cek shoulder padnya. Nah, untuk panjang shoulder padnya, kalau saya ukur ini, Nana Maxima dan Nana Optima itu panjang shoulder padnya sama. Bedanya hanya di tebal shouldernya itu lebih tebal si Nana Optima dibandingkan dengan Maxima. Kalau lebih nyaman yang mana, tiap orang pasti punya preferensi yang berbeda-beda. Ada yang suka shouldernya nggak terlalu tebal, ada yang suka shouldernya yang tebal. Jadi dua-duanya menurut saya masih cukup nyaman dipakai. Lalu di bagian ujung tali webbing yang nempel ke body panel, kalau di Maxima itu nggak ada kain tambahan lagi, sedangkan di Optima ada kain tambahan ini. Nah, berikutnya kita akan lihat kantongnya. Di Nana Maxima kantong hanya ada di bagian bawah di waist belt. Ukurannya sama Nana Optima. Ini lumayan cukup bisa untuk naruh masker atau naruh tisu atau naruh kunci. Pokoknya barang perintilan kecil-kecil masih muat. Sedangkan di bagian atasnya ini yang kelihatan seperti kantong ini sebenarnya cuman ada snap button untuk masang si hoodie-nya. Sedangkan di Optima, mungkin kalau yang nyimak video saya yang lalu, ini di Optima ini ada dua kantong, ada kantong di bawah dan juga ada kantong yang di atas. Kantong yang di bawah sama kayak Nana Maxima. Kantong yang di atas ini ada lumayan space-nya. Dan di ujung atasnya juga terdapat snap button untuk pasang hoodie. Oke, yang berikutnya kita cek hoodie-nya. Nah, kalau kita bandingin si hoodie-nya Optima dan Maxima,
Lebarnya ini kayaknya sama. Nah, cuman mungkin ke tingginya itu sedikit lebih tinggi yang Nana Optima. Mungkin bedanya sekitar 2 cm, tapi kalau model hoodie-nya ini sama. Nah, kita akan cek juga bahan kainnya. Nah, Nana Maxima dan Nana Optima yang saya ambil contoh ini, dua-duanya sama, ada mix antara bahan soft polyester dan katun. Hanya saja di katunnya ada beda kalau kita pegang. Itu lebih tebal yang Nana Optima dibandingkan dengan Nana Maxima. Untuk soft polyesternya rasanya sama. Dan untuk tebal si kain panelnya, memang terasa sedikit lebih tebal si Optima dibandingkan dengan Maxima. Mungkin ini juga pengaruhnya karena si Optima dipakai sampai 4 tahun, sedangkan si Maxima hanya sampai 2 tahun. Dan untuk harganya, Nana Optima dan Nana Maxima ini memang berbeda. Untuk Nana Maxima, harga yang dibanderol oleh Nana adalah 329.000, harga yang akan launching tanggal 20 Desember. Itu dalam satu paketnya ada gendongan Nana Maximanya, ada tote bag, dan juga laundry net. Sedangkan di Nana Optima harga yang dibanderol adalah dari 550.000 dengan paketan yang diberikan adalah Nana Optima, tote bag Optima, dan juga sepasang roll pad dengan motif yang senada. Nah, untuk spesifikasi yang lebih lengkap antara Nana Maxima dengan Nana Optima, kita akan lihat di gambar berikut. Sekarang saya akan contohkan pemakaian Nana Maxima dibandingkan dengan Nana Optima pada doll newborn. Nah, ini contoh pemakaian Nana Maxima di doll newborn. Seperti ini. Kalau misalkan bagian atasnya dirasa ada bagian yang longgar, kita bisa akalin dengan memasang hoodie-nya. Jadi kita pasang hoodie-nya. Oke, lalu kita gulung. Baru kita cantolin yang ada di sini. Nah, ini lumayan bisa kasih support di punggung belakangnya. Dan ini untuk pemakaian Nana Optima di doll newborn juga. Karena memang tadi terlihat tinggi panelnya lebih tinggi yang si Optima dibanding dengan Maxima, maka kayaknya atasnya juga udah nggak perlu tambahan lagi. Dan dilihat lagi kalau misalkan si ketika masuk gendongan si bayinya ini masih tenggelam, maka baiknya tunda pemakaian 1 atau 2 minggu lagi sampai si bayi fit di gendongannya. Ya, itu tadi kita udah bandingin accessory adjustable-nya Nana, yaitu Nana Maxima dan Nana Optima. Kalau lebih bagus yang mana akan masing-masing tergantung kebutuhan. Jadi saya nggak bisa bilang kalau Optima lebih bagus dari Maxima atau sebaliknya. Kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. So, sekian saja video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas, boleh komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.